神道成肉身的称呼是基督，所以将能赐给人真理的基督成为神，这一点也不过分。因为他有神的实质，他有神的实质，他有人所不能达到的神的性情与做工智慧，而那些不能做神的工作，却自称为基督的人，才是冒牌货。所谓的基督，不仅仅就是神在地上的彰显，而是神在地上开展工作，完成他在人中间做工的特有的肉身。这个肉身不是任何人都能代替的，而是足可担当神在地上工作的肉身，是可以发表神性情的肉身，是足可代表神的肉身，是能供应人生命的肉身，是能供应人生命的肉身。 Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengungkapkan apa itu inkarnasi dan cara membedakan Kristus asli dengan Kristus palsu. Aku tak memahami kebenaran ini saat mengikuti Tuhan. Aku tidak mengerti bagaimana mengenali Kristus palsu. Aku mendengarkan pendeta dan penatua. Aku takut tersesat. Jadi aku menjaga diriku dari Kristus palsu. Itu malah merugikanku. Aku tak berani mencari pekerjaan Tuhan dan hampir melewatkan penyelamatan Tuhan. Kini aku sadar aku hampir melewatkannya. Iya. Aku mau membagikan pengalamanku. Baiklah. Aku pergi ke gereja dan membaca Alkitab sejak kecil dan bergabung dengan grup pemuda saat dewasa. Pendeta kami bergelar doktor teologi. Dia selalu bilang, menjadi pendeta itu sulit. Kau harus tergerak oleh Roh Kudus. Kami menjadikannya panutan. Kami percaya dia tergerak oleh Roh Kudus dan menyenangkan Tuhan. Dia sering mengutip ayat ini. Jadi, jika orang berkata kepadamu, lihat Kristus di sini atau Kristus di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Dia bilang akan ada Kristus palsu yang menipu kami pada akhir zaman. Jadi kami harus hati-hati. Terutama bagi orang yang kurang paham Alkitab dengan tingkat pertumbuhan sedikit. Dia melarang kami mendengarkan, membaca, atau mencari tahu dari denominasi lain. Jadi kita tidak akan tersesat. Pendeta menceritakan banyak hal buruk tentang kilat dari timur, dan kami harus menjauhinya. Dia bilang kami harus membaca Alkitab, mengaku dosa, dan bertobat setiap hari, dan bersiap untuk diangkat ke kerajaannya saat Tuhan datang. Aku mempercayainya saat itu, dan tak berani pergi ke gereja lain. Ku ikuti apapun perintah pendeta itu. Aku yakin dengan begitu aku menunggu kedatangan Tuhan dengan aman. Suatu hari, saudaraku dari gereja memberitahu kalau ibu dan saudariku bergabung dengan kilat dari timur. Aku kaget mendengarnya. Kupikir, bukankah pendeta menyuruh kami menjauhi kilat dari timur? Bagaimana bisa ibuku bergabung dengan mereka? Lalu, saudaraku memberitahu rumor buruk tentang kilat dari timur. Aku menjadi lebih takut dan mulai panik. Saudaraku juga menyuruhku merekam
saat aku bertanya kepada ibuku apa itu benar dan mengirimkan rekaman itu kepadanya. Aku setuju, aku khawatir mungkin ibuku tersesat. Tentunya, begitu aku pulang, ibuku bilang Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia melakukan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk membersihkan dan mengubah orang serta menyelamatkan kita dari dosa. Dia ingin agar aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mencari tahu pekerjaannya. Mendengarnya mengatakan ini membuatku memikirkan rumor buruk tentang kilat dari timur. Aku sangat menentangnya. Tetapi karena sedang merekamnya, aku menahan diri dan mendengarkannya saja. Keesokan harinya, dia mendorongku untuk mencari tahu pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu, aku terus mengingat hal buruk yang dikatakan pendeta tentang itu. Aku tak mendengarkannya. Aku menasihatinya. Pendeta selalu melarang kita mendengarkan kilat dari timur. Jauhi mereka. Dia membalas dengan tenang. Kenapa melarang kita menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Apa itu yang diinginkan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, "Diberkatilah orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga milik mereka." Amin. Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Tuhan ingin kita mencari dengan rendah hati. Kilat dari timur bersaksi akan kembalinya Tuhan, jadi kita harus menyelidikinya. Namun, pendeta menghalangi kita menyambut Tuhan. Bukankah itu melawan ajaran Tuhan? Benar. Kita harus mendengarkan Tuhan, tidak begitu saja mengikuti pendeta. Benar. Di masa Tuhan, orang Yahudi tak mendengarkan suaranya. Malah mengikuti kebohongan para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, mengutuk dan menolak Tuhan. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan dihukum Tuhan. Iya. Kita harus belajar dari kesalahan mereka. Iya. Tertulis dalam Wahyu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Amin. Artinya Tuhan akan berbicara saat dia kembali. Untuk menyambutnya, kita harus mengenali suara Tuhan. Menyelidiki apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan dan apakah dia Tuhan Yesus yang datang kembali. Iya. Dia mengambil sebuah buku perkataan Kristus pada akhir zaman. Aku menjadi sangat kesal dan masuk ke kamar. Dengan tenang, aku memikirkan kembali ucapan ibuku. Belajar mengenali suara Tuhan dan mencari dengan rendah hati, sejalan dengan ajarannya. Amin. Karena kilat dari timur bersaksi akan kedatangan Tuhan kembali, mengikuti pendeta begitu saja tanpa membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa terasa tidak bijak. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dan aku tak menerimanya, bukankah aku melewatkan menyambut Tuhan? Iya. Lalu, aku ingat ucapan pendeta kalau Kristus palsu akan muncul pada akhir zaman. Imanku akan sia-sia jika aku tersesat sekarang. Aku sangat kacau dan bingung. Aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan dan meminta bimbingannya. Ibuku menyarankan agar aku mendengarkan persekutuan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Awalnya aku enggan, lalu setuju. Awalnya aku tak menerima apapun. Tetapi saat mereka berbicara tentang misteri rencana pengelolaan Tuhan untuk penyelamatan dan 3 tahap pekerjaannya, aku langsung tertarik. Itu terdengar sangat baru. Aku sering mengikuti grup belajar Alkitab, tetapi tidak pernah mendengarnya. Hatiku berubah usai persekutuan itu. Kuputuskan menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan menghapus rekaman ibuku. Amin. Pada pertemuan kedua, Saudara Chang berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Katanya, gadis bijaksana itu bijaksana
karena mereka menantikan penampakan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Benar. Iya. Saat mereka mendengar Tuhan telah datang, mereka bergegas menyelidikinya. Mereka tidak membatasi diri dan berpegang pada gagasan mereka. Begitu memastikan itu suara Tuhan, mereka menyambut dan mengikutinya. Orang seperti ini tak akan tertipu Kristus palsu. Gadis bodoh kekurangan kearifan dan kasih akan kebenaran. Mereka tak berusaha mendengarkan suara Tuhan untuk menyambutnya. Justru memuja status dan kekuasaan mendengarkan pendeta dan penatua. Saat Tuhan mengetuk, mereka menutup telinga dan pintu mereka. Mereka bodoh. Ada orang yang mengenali suara Tuhan tetapi tak berani mengikutinya karena takut orang dan gereja mereka akan menolak mereka. Mereka tak mencari kebenaran. Jadi, bagaimana mereka bisa menyambut kedatangan Tuhan kembali? Benar. Iya. Mendengar ini, aku tersadar. Aku sadar, telah lama aku mendengarkan pendeta dan penatua dan tak mencari tahu pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali dan aku tak menerimanya, bukankah aku menjadi gadis bodoh? Iya. Iya. Tuhan Yesus bersabda, "Mintalah maka akan diberikan, carilah engkau akan menemukan, ketuklah maka akan dibukakan." Amin. Aku berharap bisa menyambut Tuhan. Kilat dari timur bersaksi dia telah datang kembali. Aku harus menjadi gadis bijaksana yang menyelidikinya. Itulah kehendak Tuhan. Benar. Jadi, kusampaikan kebingunganku kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Jadi, jika orang berkata kepadamu, 'Lihat Kristus di sini' atau 'Kristus di sana,' jangan percaya. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan." Pendeta dan penatua memakai ayat-ayat ini untuk memperingatkan kami akan Kristus palsu di akhir zaman dan kabar apapun tentang kedatangan Tuhan. Kami tidak berani menyelidiki kedatangan Tuhan karena takut menjadi tersesat. Tetapi tampaknya itu bukan cara yang benar. Iya. Lalu bagaimana kita memahami ucapan Tuhan? Bagaimana agar kita tak disesatkan oleh Kristus palsu dan menyambut Tuhan? Saudara Chang berkata, setelah membaca Alkitab, kita tahu akan ada Kristus dan nabi palsu yang menipu manusia saat Tuhan datang kembali. Karena pendeta memakai kitab suci ini untuk berjaga-jaga akan adanya Kristus dan nabi palsu, kebanyakan orang menganggap ini sebagai hal penting dalam iman mereka. Menurut mereka, kabar kedatangan Tuhan itu bohong. Namun, apa itu sesuai dengan makna firman Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Jadi, jika orang berkata kepadamu, 'Lihat Kristus di sini' atau 'Kristus di sana,' jangan percaya. Karena akan bangkit Kristus dan nabi palsu, mereka akan membuat tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan." Ayat ini memberitahu kita, Tuhan Yesus memperingatkan akan Kristus palsu dan nabi palsu pada akhir zaman. Mereka akan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat dahsyat untuk menipu orang. Jadi, kita harus bisa membedakannya. Dia tidak pernah bilang semua kabar tentang kedatangan Tuhan kembali itu bohong. Benar. Kita tidak boleh lupa, Tuhan Yesus berkata dia akan kembali lagi. Jadi, dengan mengatakan semua kabar tentang kembalinya Tuhan itu bohong, bukankah pendeta menyangkal kedatangannya kembali dengan berani menyangkal dan mengutuk firman, penampakan, dan pekerjaan Tuhan? Iya, benar. Iya, benar. Tidakkah mereka menyesatkan orang dan menentang Tuhan? Jika kita memahami ayat ini di luar konteks dan salah memahami maksud Tuhan, serta menganggap kabar itu bohong, bukankah itu mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan? Lalu, bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kembali? Iya. Iya, benar. Persekutuannya membukakan mataku. Ayat-ayat itu mengatakan kalau Kristus palsu akan menunjukkan tanda dan mukjizat dahsyat pada akhir zaman untuk menipu orang. Pendeta sangat memahami Alkitab. Kenapa mereka tidak bisa membedakan Kristus palsu? Benar.
Saudara Chang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Jika muncul orang yang dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, menyembuhkan orang sakit dan melakukan mukjizat, dan jika orang ini mengaku merekalah Yesus, inilah pemalsuan yang dilakukan roh-roh jahat. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulangi pekerjaannya. Tahap pekerjaan Yesus sudah diselesaikan, dan Tuhan tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi. Jika Tuhan memperlihatkan tanda dan keajaiban dan menyembuhkan orang sakit, jika Dia melakukan hal yang sama persis dengan Yesus, berarti Tuhan mengulangi pekerjaan yang sama, dan pekerjaan Yesus tidak bernilai. Tuhan melakukan satu tahap pekerjaan dalam setiap zaman. Begitu tahap pekerjaannya selesai, tahap itu ditiru roh jahat. Setelah iblis mulai mengikuti, Tuhan mengubah caranya. Engkau harus tahu, begitu Tuhan menyelesaikan tahap pekerjaannya, tahap itu ditiru roh jahat. Jika di akhir zaman sosok Tuhan yang sama seperti Yesus menampakkan diri, sosok yang menyembuhkan orang sakit dan disalibkan bagi manusia, maka Tuhan itu, meskipun identik dengan gambaran di Alkitab dan mudah diterima manusia, pada esensinya bukanlah daging yang dikenakan roh Tuhan, melainkan roh jahat. Karena prinsip pekerjaan Tuhan adalah tidak pernah mengulangi apa yang telah Dia selesaikan. Jadi pekerjaan inkarnasi Tuhan yang kedua berbeda dari pekerjaan inkarnasi yang pertama. Setelah membaca ini, dia bersekutu. Tuhan itu selalu baru, tidak pernah usang dan tidak mengulangi pekerjaannya. Di setiap tahap pekerjaan, dia menuntun orang menuju cara hidup yang baru. Contohnya, saat Tuhan Yesus datang, dia tak menurunkan hukum dan perintah lagi, melainkan melakukan pekerjaan penebusan berdasarkan hal-hal ini. Dia mengajarkan tentang pertobatan, mengaku dosa dan bertobat, memaafkan, mencintai, dan lainnya. Dia disalibkan sebagai korban penghapus dosa manusia. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa tak akan menunjukkan tanda dan mukjizat. Dia akan menghakimi dan mentahirkan, melanjutkan pekerjaan penebusan. Dia mengungkapkan kebenaran, menyingkap kerusakan dan natur manusia. Dan dia menghakimi ketidakbenaran manusia. Dia berikan semua kebenaran yang dibutuhkan untuk ditahirkan dan diselamatkan. Menyelamatkan manusia dari pengaruh iblis dan kerusakan mereka agar diselamatkan Tuhan. Begitulah akhir pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Iya, benar. Benar. Syukur kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan meningkat dan tak pernah terulang di tiap tahap. Jika Tuhan kembali menunjukkan tanda dan mukjizat dan menyembuhkan orang sakit, pekerjaan Tuhan akan terulang dan tak berarti. Iya, Iya, benar. benar. Beberapa orang berkata, Tuhan hanya bisa menunjukkan tanda dan mukjizat dan menyembuhkan orang sakit. Mereka membatasi Tuhan dan berpikir pekerjaannya tak bisa meningkat. Karena itulah pekerjaan Tuhan tak pernah terulang. Dan siapapun yang melakukan semua hal itu jelas Kristus palsu. Benar. Benar. Kebanyakan Kristus palsu dikuasai roh jahat. Mereka tak bisa mengungkapkan kebenaran, memulai zaman baru atau mengakhiri zaman lama. Mereka hanya bisa meniru Tuhan Yesus dan menunjukkan mukjizat tipuan yang sederhana. Namun, yang dilakukan Tuhan Yesus seperti membangkitkan orang mati dan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan tidak bisa ditiru. Iya, benar. Cuma Tuhan yang memiliki kekuatan seperti itu. Kristus palsu tidak. Benar. Benar. Benar Iya. sekali. Tanpa mengungkapkan kebenaran, seseorang yang menunjukkan sedikit tanda dan mukjizat tetapi menyebut diri mereka Kristus jelas palsu. Kita bisa membedakan Kristus palsu dari Kristus asli dengan prinsip ini. Iya. Benar. Aku belajar dari ucapan Saudara Chang. Pekerjaan Tuhan itu selalu baru, tak pernah usang dan tak pernah terulang. Kristus palsu tak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka meniru pekerjaannya yang dahulu dan melakukan sedikit mukjizat untuk menipu orang. Benar. Prinsip ini bisa membedakan Kristus palsu. Iya. Benar. Seperti barang imitasi di dunia yang dibuat mirip aslinya, tetapi pada intinya itu imitasi, seperti Kristus palsu.
Ini memberiku pencerahan. Syukur kepada Tuhan. Saudara Chang melanjutkan persekutuannya. Prinsip terpenting untuk membedakan Kristus palsu adalah dengan mengetahui esensi Kristus. Itu hal terpenting. Dia membaca 2 ayat dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inkarnasi Tuhan akan memiliki esensi Tuhan, dan dia akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, ia akan melaksanakan pekerjaan yang harus ia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, ia akan mengungkapkan siapa dia, dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan tentu bukan inkarnasi Tuhan. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia bertanya apakah itu inkarnasi Tuhan, maka dia harus menentukannya dari wataknya dan perkataannya. Artinya, untuk menentukan apakah itu inkarnasi Tuhan dan apakah itu jalan kebenaran, manusia harus memperhatikan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu inkarnasi Tuhan, kuncinya terletak di esensinya, pekerjaannya, wataknya, dan banyak lagi, bukan penampilannya. Jika manusia hanya melihat penampilannya dan mengabaikan esensinya, ini menunjukkan ketidaktahuan dan kebodohannya. Amin. Amin. Tuhan yang menjadi daging adalah Kristus. Maka Kristus yang bisa memberikan kebenaran adalah Tuhan. Tidak ada yang berlebihan. Karena dia memiliki hakikat Tuhan, watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah penipu. Kristus bukan sekadar manifestasi Tuhan di dunia, melainkan juga daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan kehidupan bagi manusia. Cepat atau lambat, semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Setelah membaca ini, dia bersekutu. Kristus adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dia adalah Roh Tuhan yang berpakaian dalam rupa manusia, dengan kemanusiaan biasa dan penuh keilahian. Kristus terlihat sangat biasa, tetapi esensinya sungguh ilahi. Jadi, dia mengungkapkan kebenaran dan watak Tuhan yang benar. Dia memulai zaman baru dan mengakhiri zaman lama. Dia bisa menebus dan menyelamatkan manusia. Dia bisa mengungkapkan kebenaran untuk menopang dan mengembalakan manusia. Tak ada yang bisa menggantikan posisinya. Benar. Tuhan Yesus adalah Kristus, inkarnasi Tuhan. Dia seperti orang biasa, tetapi dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat, dan memberi manusia jalan untuk bertobat. Dia bisa mengampuni dosa. Penyalibannya menebus dosa kita. Dia menunjukkan banyak tanda dan mukjizat. Seperti menenangkan badai, 5 roti dan 2 ikan, serta membangkitkan orang mati. Dia menunjukkan otoritas Tuhan. Iya. Dia juga berkhotbah kemana-mana dan mengungkapkan kebenaran untuk menopang dan mengembalakan manusia berdasarkan kebutuhan mereka. Pekerjaan dan firman Tuhan Yesus menunjukkan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pekerjaan dan firman-Nya sungguh membuktikan kalau dia inkarnasi Tuhan dan penebus manusia. Iya. Amin. Iya.
Tuhan yang Maha Kuasa telah datang pada akhir zaman, memulai zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia, bekerja untuk menghakimi dan mentahirkan manusia. Dia ungkapkan wataknya yang benar, yang tak menoleransi pelanggaran apapun. Firman-Nya menyibak misteri rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun. Dan menyingkap penyebab manusia berdosa dan menentang Tuhan, wataknya yang rusak, dan menyatakan semua kebenaran yang dibutuhkan agar mereka bisa disucikan dan diselamatkan. Termasuk bagaimana Tuhan menghakimi dan menyucikan manusia, bagaimana manusia harus patuh dan percaya Tuhan, siapa yang Tuhan sukai, benci dan singkirkan, pengejaran atas penyucian dan kesempurnaan, kesudahan manusia, dan lainnya. Melalui penghakiman dan hajaran Tuhan, kita melihat kebenaran akan kerusakan kita oleh iblis dan mengetahui watak Tuhan yang benar dan kudus. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita mulai tunduk kepada Tuhan dan watak hidup kita mulai berubah. Syukur Bagus pada Tuhan. sekali. Pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan kalau Dia Tuhan dalam rupa manusia, Kristus akhir zaman. Amin. Iya. Kristus palsu adalah roh jahat. Mereka tak bisa mengungkapkan kebenaran apalagi menyelamatkan manusia. Mereka menyampaikan kebohongan dan kekeliruan untuk menyesatkan dan mencelakai manusia. Semua yang mengikuti Kristus palsu tidak mendapat makanan kehidupan atau pekerjaan Roh Kudus. Meski telah lama percaya, mereka tak akan memahami Tuhan atau kebenaran, dan watak mereka tak akan berubah. Ya, Mengikuti Kristus palsu sama dengan mengikuti setan. benar. Semua yang menyebut dirinya Tuhan atau Kristus tetapi tak bisa mengungkapkan kebenaran, jelas Kristus palsu, setan. Iya, benar. Kristus palsu tak bisa mengungkapkan kebenaran atau melakukan pekerjaan Tuhan. Sesering apapun mereka bilang mereka Kristus, itu bohong. Benar dan palsu sangatlah berbeda. Pengakuan mereka tak menjadikannya benar. Itu ditentukan oleh esensi dan pekerjaannya. Benar. Benar. Hanya Kristuslah kebenaran, jalan, dan hidup. Kristus mengungkapkan kebenaran dan keadilan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu ditentukan oleh esensinya. Amin. Ya, Saudara Chang juga berkata, semua yang dari Tuhan akan berkembang. Meski manusia menolak, mengutuk, dan menyangkal pekerjaan Tuhan, tak ada yang bisa menghentikannya. Esensi Kristus tak bisa disangkal siapapun. Dia akan selalu menjadi Kristus. Amin. Amin. Saat Tuhan Yesus bekerja, para pemimpin Yahudi dan pemerintah Romawi mengutuk dan menentangnya, serta menyalibkannya. Dia ditolak oleh zaman itu. Tetapi sekarang 2000 tahun kemudian Injilnya telah tersebar ke seluruh dunia. Dan seluruh dunia keagamaan mengakui Dia. Amin. Kini pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa dikutuk Partai Komunis Tiongkok dan kelompok agama. Tetapi kebenaran akan selalu menang, tak ada yang bisa menyangkalnya. Amin. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sudah ada di internet dan menjadi kesaksian ke seluruh dunia. Manusia mengenali suara Tuhan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, melihat bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang kembali dan beralih kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Kristus palsu tak memiliki kebenaran dan tak bisa menaklukkan orang. Ucapan dan tindakan mereka tak bisa diungkap. Dan tidak akan muncul di internet untuk diselidiki semua orang. Karena mereka gelap, jahat, dan tak bisa menerima terang. Mereka menunjukkan tanda dan mukjizat kecil dan menyatakan kebohongan. Menyesatkan orang lalai dan bodoh dari balik bayang-bayang. Benar. Semua yang berasal dari Kristus palsu atau roh jahat tidak bisa bertahan lama. Mereka akan segera terpecah dan menghilang. benar. Persekutuan ini menunjukkan bagaimana membedakan Kristus palsu dan Kristus asli. Aku sangat senang. Syukur kepada Tuhan. Hanya Kristuslah kebenaran, jalan, dan hidup.
Hanya Dia yang bisa mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan. Siapapun yang mengaku Kristus tetapi tak bisa mengungkapkan kebenaran atau menyelamatkan manusia adalah Kristus palsu. Iya, benar. Sungguh luar biasa mengetahui hal ini. Amin. Aku memuja pendeta dan percaya begitu saja kepada ucapannya. Karena takut disesatkan, aku tak berani mencari tahu pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Kukira kepercayaan pada gereja dan pendetaku sudah pasti benar, dan aku akan masuk ke kerajaan Tuhan. Pendeta bilang kabar apapun tentang kedatangan Tuhan itu bohong dan menghalangi kami mencari jalan yang benar. Kini aku sadar mereka itu penipu, pemimpin buta. Iya. Aku juga bodoh. Aku tak mendengarkan suara Tuhan dan begitu saja mempercayai mereka. Aku yang dirugikan dan hampir melewatkan peluang untuk menyambut Tuhan. Hampir saja. Iya. Aku terus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan terus belajar tentang inkarnasi, perbedaan antara pekerjaan Tuhan dan manusia, dan cerita sebenarnya dari Alkitab. Ini mencerahkan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Aku menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Itu benar sekali.